wabarakatuh. Halo Sobat Brilian, apa kabarnya? Alhamdulillah, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya senang sekali bisa bergabung dalam acara yang luar biasa dalam program Brinspiration Podcast. Kegiatan ini merupakan kegiatan sharing session bersama influencer yang menginspirasi banyak penerima manfaat scholarship YBM Brilian dan para pelajar lainnya untuk bisa memberikan karya-karya besar. Dan pastinya di acara ini juga diberikan kiat-kiat sukses untuk bisa menggapai mimpi melalui pendidikan. Jadi, sobat-sobat Brilian, jangan lupa ya, ditonton terus acara-acara kita selanjutnya. Nah, pada episode pertama kita kali ini, kita akan membahas tentang sebuah tema yaitu With Education Can Be Through the Gates of the World. Acara ini akan berlangsung selama kurang lebih 1 jam ke depan bersama influencer yang sangat menginspirasi. Nah, pastinya teman-teman sudah mulai penasaran kan kita akan sharing apa sih hari ini dan akan bersama siapa kita berbincang-bincang hari ini? Langsung saja saya bacakan biografi singkatnya. Nah, pembicara kita kali ini sangat inspiratif loh teman-teman. Di usia muda, beliau telah mendirikan organisasi pertukaran pelajar yang telah memberangkatkan banyak pemuda ke negara-negara luar negeri lainnya. Nah, selain itu juga beliau telah mendirikan beasiswa 10.000 yang telah mempunyai ribuan volunteer yang tersebar di beberapa kota di seluruh Indonesia. Nah, beliau merupakan lulusan IPB University jurusan komunikasi dan telah dinobatkan menjadi mahasiswa berprestasi 1 nasional dan terinspiratif dari Kemristek Dikti RI di tahun 2019. Wah, pasti udah penasaran kan siapa sih pembicara kita kali ini? Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat cuplikan video berikut ini. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Alfarisi dari Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Saya merupakan anak pertama dari 7 bersaudara. Lahir dari keluarga yang sangat sederhana, namun penuh cinta dan kasih sayang. Ayah saya bekerja sebagai kuli bangunan dan ibu saya sebagai ibu rumah tangga. Mereka berdua adalah role model bagi saya. Dulu, saya hampir melepaskan kesempatan kuliah karena keterbatasan biaya. Hingga akhirnya, saya mendapat beasiswa berprestasi dari Permata Bank Syariah yang mengawali saya kuliah. Kesempatan tersebut yang menjadi motivasi terbesar saya untuk menjadi mahasiswa yang dapat bermanfaat untuk orang lain dan menolong teman-teman di luar sana yang memiliki latar belakang sama seperti saya. Untuk itu, sejak kuliah semester pertama, saya sudah aktif mengikuti berbagai lomba, baik tingkat universitas, kota, hingga nasional, serta tergabung ke dalam organisasi BEM dalam bidang pengembangan sumber daya mahasiswa. Memasuki semester 2 hingga 3, saya membuat program International Youth Summit bernama Exchange Hamada. Selaku inisiator dan ketua program, saya membentuk tim yang terdiri dari mahasiswa serta berhasil memberangkatkan lebih dari 100 pelajar internasional ke Malaysia, Singapura, Sydney, Australia, dan Hong Kong. Berkat program yang berjalan sukses, di semester 4, saya memutuskan untuk membangun yayasan yang bergerak di bidang sosial pendidikan bernama Yayasan Beasiswa 10.000 yang hingga kini berkembang pesat di Indonesia. Yayasan Beasiswa 10.000 hadir memberikan wadah seluas-luasnya kepada pemuda-pemudi Indonesia untuk membantu mewujudkan cita-cita NKRI, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mendukung SDGs poin keempat, yaitu Quality Education. Berbagai program positif yang diselenggarakan Yayasan Beasiswa 10.000 seperti pengabdian masyarakat, International Youth Summit, Lomba Esai Nasional, serta berbagai program yang dilaksanakan volunteers beasiswa 10.000 di tiap kota, yaitu bimbel gratis,
sekolah bakat gratis, berbagai seminar, dan lain sebagainya. Berkat apa yang telah saya dan teman-teman bangun dari tingkat 1 perkuliahan, saya mendapat berbagai undangan sebagai pembicara di berbagai media. Nah, dengan ceban juga udah bisa jadi filantropi. Betul banget, kayak you don't have to be a billionaire to make an impact. Gitu. Apa tuh artinya? Motivator As the humans to help the other humans. hingga menjadi speaker di international forum. Selain berbisnis, hal tersebutlah yang menjadi sumber pemasukan saya untuk dapat berkuliah hingga saat ini. Alhamdulillah, berkat ilmu yang saya pelajari di jurusan komunikasi dan passion yang saya tekuni, yaitu public speaking and leadership, Allah memudahkan langkah saya untuk berkontribusi terhadap Indonesia. Seluruh kegiatan yang saya lakukan dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kebermanfaatan dengan seluas-luasnya. Karena saya percaya mahasiswa berprestasi bukanlah mereka yang memiliki banyak prestasi untuk pencapaian dirinya sendiri, tetapi mahasiswa berprestasi adalah mereka yang mampu memberikan kontribusi dan kebermanfaatan bagi lingkungan sekitarnya agar dapat ikut berprestasi dan berkembang. Saya, Safira Alfarisi, sekian dan terima kasih. Nah, keren sekali kan? Nah, di usia muda beliau sudah mendirikan beasiswa, lalu organisasi pertukaran pelajar, lalu juga telah dinobatkan menjadi mahasiswa berprestasi. Selain itu juga, beliau saat ini aktif di kesehariannya dalam bidang pendidikan dan youth empowerment nih teman-teman. Nah, langsung saja nih, tanpa berlama-lama kita sambut pembicara kita kali ini, Kak Safira Alfarisi. Yeay, halo semuanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak. Nah, Kakak gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik, kamu Iya. apa kabar? Alhamdulillah, aku juga baik. Teman-teman di sana juga sepertinya baik ya. Amin. Nah, Kakak sekarang lagi sibuk apa nih Kak? Oke, kesibukan aku saat ini selain isi-isi pemateri sebagai pembicara, di Sabtu Minggu aku juga masih maintaining yayasan, yaitu Yayasan Beasiswa 10.000 dan juga komunitas Indonesian Event bersama Duta Inspirasi di 34 provinsi. Wow. Dan sekarang juga bersama adik aku yang insya Allah akan terrealisasi di 2022. Nah, Masya Allah, itu salah satu resolusi nanti ya di 2022 iya. ya, buat bisnisnya. Nah, nih Kak, mengingat hari ini kan masih awal tahun baru di 2022 nih Kak. Nah, biasanya kan di tahun baru itu orang-orang punya resolusi baru di tahun baru. Nah, kalau Kakak sendiri punya resolusi apa nih Kak? Selain tadi bikin bisnis gitu. Oke, menarik ya pertanyaannya. Resolusi aku di tahun 2022 adalah aku pengen banget insya Allah untuk bisa mulai berkarir di dunia TikTok juga sebagai content creator, membahas tentang bidang pendidikan, self-empowerment, terus juga kesadaran, awareness, dan lain sebagainya yang audiensnya itu mostly kalangan millennials, yaitu pelajar dan juga mahasiswa. Terus kedua, insya Allah pengen juga untuk benar-benar seriusin suatu bisnis yang memang aku mau rintis dengan adik aku. Dan terakhir, resolusi sederhana, karena aku kan nikah muda ya dia. Jadi aku pengen banget bisa jago masak nih di tahun 2022. Amin. Amin. Semoga resolusinya bisa tercapai ya Kak. Apalagi tadi katanya ingin terjun ke ranah TikTok ya Kak. Sebagai konten kreator. Oh iya, satu lagi, jadi insya Allah ada program-program offline yang akan terrealisasi di beasiswa 10.000 baik tingkat nasional maupun internasional yang harapannya bisa membantu ratusan ribu anak pelajar yang membutuhkan, yang programnya sebelum-sebelumnya itu tertunda karena COVID-19. Itu semoga bisa terrealisasi, doain ya. Amin, semoga bisa terrealisasi ya, karena itu juga bisa membantu pelajar di luar sana yang sedang membutuhkan gitu ya Kak. Nah, oke nih Kak, sebelum masuk ke tema kita kali ini nih Kak, kan tadi aku udah nyeritain kalau Kakak itu telah dinobatkan nih menjadi mahasiswa berprestasi 1 nasional dan terinspiratif dari Kemristek Dikti di tahun 2019. Nah, boleh gak sih Kak ceritain secara singkat aja pengalaman Kakak menjadi mahasiswa terinspiratif itu Kak? Bisa menjadi mahasiswa berprestasi sampai ke terinspiratif ya. Pertama-tama itu kan dinobatkannya pada saat kuliah.
Nah, ada cerita awalnya nih Delia. Cerita awalnya gimana tuh? Dan ini kayaknya mirip-mirip juga sama teman-teman Sobat Brilian semua yang sedang menonton di rumah atau dimanapun berada, bahwa kita sama-sama penerima beasiswa dari suatu lembaga. Dan karena ketika menerima beasiswa tersebut, itu yang menjadi trigger aku Delia ketika duduk di bangku kuliah, I have to do something. Gitu. Jadi aku challenge diriku, I challenge myself untuk nggak jadi manusia atau mahasiswa yang biasa-biasa aja. Dan akhirnya aku ikut berbagai lomba, aku menciptakan ini itu dan sebagainya, hingga akhirnya diminta kampus untuk daftar mahasiswa berprestasi tingkat ITB. Dan alhamdulillah di ITB tersebut kepilih juara 1. Dan lanjut ke tingkat nasional, alhamdulillah terpilih juga menjadi juara 1 mahasiswa berprestasi tingkat nasional dan dapat penghargaan tambahan dari Menteri, yaitu mahasiswa terinspiratif. Jadi alhamdulillah itu pengalaman yang tak terlupakan dan life changing moment banget untuk aku, untuk bisa mencapai beberapa mimpi-mimpi aku yang alhamdulillah terwujud setelah itu. Jadi mulainya benar-benar dari bawah tuh, kayak dari juara 1 di IPB-nya, terus langsung ke nasionalnya, langsung dari terinspiratif dari kementerian ya kayak. Masya Allah. Oke nih Kak. Nah terus aku juga dengar kalau misalnya Kakak ini selain menjadi mahasiswa terinspiratif, Kakak juga udah mendirikan ini nih, organisasi beasiswa yang namanya beasiswa 10.000 ya Kak? Betul. Nah aku penasaran nih Kak, gimana sih awal mula beasiswa 10.000 itu bisa terbentuk Kak? Oke, jadi pada saat kuliah di semester pertama, usia 17 tahun, aku nge-challenge diri aku untuk banyak ikut-ikut lomba Delia, biar aku bisa belajar banyak dari situ. Menang kalah urusan belakangan ya. Nah ingat itu teman-teman. Nah buat teman-teman Sobat Brilian juga, pada saat nih kalian kan mungkin sekarang ada yang udah maba atau baru mau masuk kuliah, make enough mistakes pada saat di tahun-tahun pertama. Coba banyak hal. Kalau menang belakangan ya Delia. Iya benar. Yang penting kita berani mencoba, dan kalau emang kita nggak dapat piala, at least kita dapat pengalaman berharga. Asik. Bener sekali. Dan pada saat itu semester 1 aku ikut lomba-lomba dan alhamdulillah beberapa dari tersebut juara 1, hingga akhirnya di semester 2 aku ngerasa kayaknya udah deh, ini cukup ikut lomba-lomba terus, dan aku mau bikin lomba. Dan akhirnya di semester 2 I built International Youth Summit Program yang memberangkatkan lebih dari 150 pelajar tingkat internasional, total semuanya ke Malaysia, Singapura, Sydney, Australia, dan Hong Kong. Alhamdulillah pada saat 18 tahun tuh Delia, dari semester 2 sampai semester 4. Nah, surplus dari program tersebut akhirnya aku dan teman-teman kumpulkan untuk membangun yayasan yang bergerak di bidang sosial pendidikan, yaitu bernama Yayasan Beasiswa 10.000 yang aku dan teman-teman bangun di semester 4 pada saat waktu itu udah usia 19 tahun. Ya, jadi dengan modal 10 juta rupiah kita berhasil mengumpulkan dan juga menyalurkan total dana di bidang pendidikan kepada lebih dari 9.000 penerima manfaat senilai lebih dari 1,1 miliar rupiah kurang dari 1 tahun pertama. Masya Allah. Ya. Itu yang ikut Kakak untuk mendirikan beasiswa 10.000 itu anak-anak IPB semua, teman-teman Kakak atau itu campuran. Oh, itu campuran. Jadi total ada 8 orang, dan itu ada sahabat aku dari TK, ada temen OSIS aku pas SMP, ada teman sesama di IPB, ada teman di UI dan lain-lain gitu. Jadi berkumpul untuk emang karena satu visi misi. Karena satu visi, karena kita niat mau membantu pendidikan di Indonesia. Karena kalau kita mikir, aku mau nunggu kaya, aku mau nunggu sukses untuk bisa membantu, aku mau nunggu kaya untuk bisa berbagi, aku nunggu menjadi orang hebat untuk bisa berdampak, ya kan belum tentu kita umurnya sampai situ kayaknya ya. Makanya secepat mungkin yuk, ketika kita bisa do something for the nation, let's do it. Oh iya gitu Kak. Nah aku dengar-dengar juga nih Kakak mendirikan beasiswa 10.000 itu termotivasi karena Kakak itu pernah mendapatkan beasiswa kan saat Kakak ingin masuk ke perguruan tinggi nih Kak. Boleh diceritain Kak gimana bisa dapat beasiswa itu Kak? Strugglingnya ya. Iya, strugglingnya gimana? By the way, Delia juga penerima beasiswa kan? Iya, alhamdulillah juga. Wah, congrats Delia, pintar. Nah kalau aku dulu pada saat SMA, aku work hard banget, emang pengen bisa kuliah, because I do believe education is the most powerful weapon which we can use to change the world. Aku bukan dari keluarga mampu Delia, jadi abiku seorang kuli bangunan dan mamaku ibu rumah tangga. Aku anak pertama dari 7 bersaudara gitu. Dan aku tahu dan aku yakin untuk bisa merubah kondisi ekonomi keluargaku, salah satu jalurnya adalah melalui pendidikan. Karena kan janji Allah ketika kita menuntut ilmu, ketika kita mau menimba banyak ilmu, insya Allah Allah juga
bisa menaikkan derajat kita kan. Dan ya udah, akhirnya aku work hard belajar untuk bisa kuliah. Tapi ternyata pada saat aku dapat tawaran kuliah untuk di jurusan yang aku mau banget, komunikasi, itu sempat ditentang sama abiku karena nggak ada biaya. Kata abi, kalau kamu mau kuliah, kamu egois Safira, katanya. Oh kaget gitu kan? ya? Iya, terus kata gini, kalau kamu mau kuliah, kamu urus diri kamu sendiri, abi nggak mau biayain kamu sepeser pun. Tapi aku paham banget kenapa abiku ngomong gitu, karena istilahnya mau makan aja tuh susah. Oh gitu. Keluarga aku satu telur pernah dibagi sekeluarga. Satu telur itu? Satu telur abiku masak, abiku kocok yang lama, dan ketika digoreng itu bareng sama terigu. Kamu pernah nggak sih? Oh iya, pernah ya. Biar jadi ngembang Iya, ya, biar jadi ngembang dan jadi kan lebar banget. Iya. Terus akhirnya bisa dibagi-bagi sekeluarga. Dan aku juga sering pas kecil kayak makan nasi pakai kerupuk doang, kayak beli 1000 kerupuk di warung terus dikecapin, itu aja tuh kayak udah enak banget gitu. Dan aku paham kenapa abiku ngomong kayak gitu, karena abiku nggak mau aku susah nantinya gitu, karena abiku nggak bisa biayain. Dan akhirnya aku sempet galau, aku nangis, sedih gitu sampai akhirnya aku berdoa. Aku inget banget itu malam ke-27 di bulan Ramadan, pada saat aku itikaf di Masjid Darussalam 10 hari terakhir. Aku nangis, rintih segala macam, dan akhirnya nggak lama dari situ Allah kasih jawaban lewat aku dapat beasiswa dari salah satu lembaga yang itu bisa mengawali aku untuk kuliah sampai detik ini. Dan itu rasanya luar biasa banget, Del, ketika kita dibantu di detik-detik akhir. Dan ketika aku mendapat kesempatan tersebut, itu yang membuat aku pengen ngelakuin hal yang sama untuk bantu orang-orang di sekitar aku yang memiliki latar belakang sama atau bahkan lebih buruk gitu dari aku di bidang ekonomi. Jadi itu yang akhirnya nge-trigger di bidang kuliah, di bidang pendidikan, sampai akhirnya bikin yayasan beasiswa 10.000. Masya Allah, terinspirasi karena dulunya mendapat beasiswa. Sekarang jadi ingin membalas budi. Iya, pinter banget. Masya Allah. Oh gitu ya Kak. Jadi itulah ya teman-teman kekuatan dari malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Itu ada bantuan Allah juga luar biasa di situ yang berasa banget ke hati. Iya, Masya Allah. Nah, terus nih Kak, kita kan lagi bahas tentang pendidikan ya, apalagi Kakak kesehariannya juga dalam bidang pendidikan dan youth empowerment kan. Nah, menurut Kakak sendiri pendidikan itu penting nggak sih Kak? Apalagi katanya kan kalau untuk perempuan nih nggak usah lah pendidikan tinggi-tinggi dan jauh-jauh karena nanti ujung-ujungnya bakal di dapur gitu. Jawabannya penting banget. Karena Allah juga kan bilang ya, kayak maksudnya ada firmannya juga dan juga udah tertulis di Al-Quran bahwa tuntutlah ilmu sampai liang lahat kan. Jadi sebisa mungkin ya kita bakalan terus cari ilmu, dan that's why pendidikan itu penting banget. Dan nggak cuma di bidang formal ya, tetapi non formal pendidikan itu juga penting banget, kayak belajar menghargai orang lain, attitude, kerjasama, jujur, bertanggung jawab, dan berbagai kompetensi yang bisa kita pelajari di luar, kayak keterampilan baru, ya kan, communication skill, public speaking skills itu kan penting banget ya sekarang di zaman-zaman segala macam. Dan itu tuh semua a whole package of education itu sangat penting dan bisa membantu kita untuk menggapai berbagai kemudahan di masa depan, Delia. Jadi buat aku ya, meskipun teman-teman juga mungkin pernah mengalami latar belakang ekonomi yang sulit juga sama kayak aku, we must fight for education karena itu adalah investasi terbaik untuk masa depan kita yang cerah. Nah, ingat teman-teman, pendidikan adalah investasi terbaik. Yap. Nah, gitu. Nah, kan kakak sendiri kan sekarang udah nikah ya Kak. Nah, kalau misalnya pendapat suami kakak sendiri, Kak Kenza nih, tentang pendidikan kakak itu gimana? Apa boleh masih melanjutkan ke jenjang berikutnya atau gimana? Alhamdulillah suami aku support banget. Dan dia benar-benar ngedukung apa yang aku percaya, apa yang aku mau, apa yang aku yakinin sesuai passion aku. Dan pada saat nikah juga posisinya aku lanjut kuliah di IPB karena dapat tawaran dari Pak Rektor, dapat beasiswa untuk ekstensi. Dan juga suami aku pada saat itu posisinya masih kuliah semester 4, tau gak sih? Semester 3 bahkan. Oh, semester 3? Iya. Undangan? Tapi bukan aku nikah sama berondong ya. Tapi aku sama suami aku itu tuan suami aku 3 bulan, tapi aku SD-nya kecepatan, dia SD-nya agak lambat dan sempat gap year. Nah, jadi dia semesternya di bawah aku. Dan itu membuktikan bahwa ya suamiku juga tetap lanjut kuliah karena ya itu bukan penghalang gitu loh untuk kita sama-sama fight for the education. Jadi emang satu pemikiran ya kakak sama suami kakak, pendidikan itu penting ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Jadi walaupun nikah muda itu tidak menghalangi kita untuk mengejar pendidikan lebih tinggi lagi. Iya, dan bukan cuma di kampus ya, kayak belajar pun di mana aja, bener nggak sih? Iya, Sekarang udah banyak banget platform di YouTube atau bahkan di video-video YBM Pusat ini tuh juga banyak banget loh yang bisa kalian ambil ilmu bermanfaatnya, dan ini akan sangat amat ngebantu untuk self improvement gitu. Iya Kak. Jadi pendidikan itu nggak yang formal doang ya, bisa yang informal juga. Betul. Nah masih tentang pendidikan nih Kak, tentang tema kita kali ini kan dengan pendidikan kita bisa mengelilingi dunia gitu kan. Nah kalau menurut Kakak sendiri sebenarnya bener gak sih kalau pendidikan itu bisa membawa kita untuk mengelilingi dunia? Bener banget. Jadi aku juga punya temen ya, salah satunya. Kalau aku kan alhamdulillah udah ke beberapa negara tapi nggak sebanyak itu. Tapi aku punya teman namanya Mahtuf, teman aku di Mapres IPB. Dia masih kuliah pas masih kuliah di IPB, seangkatan sama aku. Di usianya 20 tahun dia udah pergi ke lebih dari 20 negara. Masya Allah, 20 negara? 20 tahun lebih dari 20 negara. Dan 20 negara itu dia datengin semuanya pada saat dia masih kuliah di IPB. Dan itu bukti bahwa pendidikan yang dia tempuh yaitu di bidang kehutanan, dia mempelajari tentang forestry gitu-gitu, dan dengan bidang ilmunya dia ikut berbagai organisasi internasional, dia ikut lomba karya tulis ilmiah, dia ikut model United Nations, dia ikut berbagai essay competition yang itu mengantarkan dia untuk travel in all around the world gitu. Dan itu salah satu bukti kecil bahwa bisa banget dengan pendidikan, dengan memaksimalkan relasi kita, ikut lomba-lomba, kita bisa pergi ke berbagai negara di dunia tanpa mengeluarkan uang gitu. Dan banyak juga teman aku yang bisa berangkat ke mana-mana gitu pada saat masih di bangku kuliah lewat jalur pendidikan. Oh, oke, Masya Allah. Oke, kayaknya pembicaraan kita kali ini seru banget ya teman-teman. Tapi mari kita break dulu sebentar untuk melihat video My Scholarship. Mari kita break dulu, silakan nonton videonya. Senang banget di pagi yang cerah ini aku dapat kesempatan untuk mewawancarai salah satu penerima Smart Scholarship dari YBM Brilliant. Ya ampun, Masya Allah. Kalau boleh tahu almarhum Ayah Putri meninggalnya umur berapa? Meninggalnya aku umur 5 tahun 9 bulan. Oh, masih kecil banget. Iya. Bentuk tulang punggung, seharusnya kan tulang punggung manusia amannya lurus ya, normalnya ya. Nah kalau Putri gimana? Kayak huruf S. Aku juga pengen ngajak ibu aku ke Tanah Suci, insya Allah. Amin, gitu. Karena ibu aku tuh kalau setiap ngeliat orang, lihat foto-foto Tanah Suci itu dia kayak, wah aku ibu mau gitu, ibu mau ke sana dan nanti ibu ke sana ya sama kamu. Oke, kembali lagi di sharing session bersama Kak Safira Alfarisi. Nah, Kak, tadi kan kita udah ngomong nih tentang betapa pentingnya pendidikan kan untuk kehidupan ini. Nah, terus pendidikan juga bisa membuat kita mengelilingi dunia nih. Nah, terus kalau Kakak sendiri, kan katanya tadi Kakak udah ke luar negeri juga. Apakah itu juga karena pendidikan dan gimana ceritanya tuh, Kak? Ya, karena tadi aku udah pernah cerita di awal ya bahwa keluargaku bukan keluarga yang mampu, tapi aku pengen banget gitu loh ke luar negeri. Cuman kalau mikir harus nabung dulu, butuh berapa tahun gitu lama, untuk bisa sekedar ke Malaysia, Singapura. Nah makanya aku mikir, kenapa kita harus nunggu punya uang ya untuk bisa travel ke luar negeri? Kenapa nggak kita gunain pengetahuan kita, terus juga ilmu yang kita dapat di kampus, lalu juga relasi, semangat, dan otak kita gitu kan tentunya. Dan akhirnya pada saat semester 2 itu, aku membangun program pertukaran pelajar internasional ke Malaysia dan Singapura untuk event pertama pada saat masih usia 18 tahun, lagi-lagi dengan pendidikan. Kenapa dengan pendidikan? Karena kuliah aku kan di jurusan komunikasi ya, Del. Dan komunikasi itu mempelajari event organizer, mempelajari komunikasi kelompok, mempelajari komunikasi marketing gitu, social media branding dan lain-lain, dan itu semua yang aku implementasikan dalam pembuatan program internasional.
Jadi itu wujud nyata banget semua ilmu yang aku serap di kampus langsung aku implementasiin dalam program, dan program itu nggak cuma bisa memberangkatkan aku ke luar negeri, tetapi memberangkatkan banyak orang gitu juga ke sana secara gratis. Jadi kakak masuk jurusan komunikasi itu emang untuk mendirikan itu dari awal? Enggak dong. Oh, enggak. Atau gimana nih kak? Aku masuk jurusan komunikasi karena memang aku dari dulu pilih IPS gitu. Aku dapet IPA tapi aku pengen masuk IPS karena satu-satunya jurusan yang pengen aku masukin pada saat kuliah adalah komunikasi, because I want to be a speaker yang tadi aku jelasin, pengen jadi pembicara kan itu. Tapi kan komunikasi luas ya, mempelajari banyak hal dan salah satunya event organizer dan juga komunikasi organisasi, kayak membangun beberapa orang, retorika dan sebagainya, yang itu cocok banget untuk diimplementasiin di program yang aku buat gitu. Iya. Jadi emang dimanfaatkan di program yang kakak buat ini ya. Nah, oke nih kak. Nah, kan kakak ini udah menjadi ini ya, kayak peran besar, memiliki peran besar dalam youth empowerment nih, dan telah menjadi orang yang sangat menginspirasi banyak anak milenial nih kak. Nah, kalau kakak sendiri merasanya kakak itu udah ada di titik yang kakak inginin belum sih? Atau masih jauh dari apa yang kakak impikan gitu? Oke, kalau alhamdulillah udah nge-achieve goal aku, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semua teman, guru-guru orang baik yang membantu aku sampai detik ini, alhamdulillah sudah. Tapi kalau puas atau enggak, jawabannya justru nggak boleh puas. Kita nggak boleh puas sebagai manusia, biar kita bisa belajar terus, bisa berkembang terus, dan nggak stuck di zona nyaman gitu. Jadi alhamdulillah sudah tercapai, tapi ketika tercapai aku bikin target-target yang lebih tinggi lagi, bukan karena aku nggak bersyukur, tapi justru karena itu cara aku untuk bisa terus menjadi pribadi pembelajar. Gitu ya kak. Oke, jadi kakak bikin target setiap udah mencapai satu target, bikin target baru lagi gitu. Ya, karena kan di Islam juga ketika kamu selesai mengerjakan suatu hal, kerjakanlah hal yang lain gitu. Jadi ketika target satu udah tercapai, mimpi satu udah tercapai, kita harus improvement gitu, bikin target lain, jangan nyaman di zona tersebut gitu. Nah, masih berbicara tentang impian nih kak, emang kalau dari kakak kecil, impian kakak itu kalau dari profesi nih kak, mau jadi apa sih? Apa benar jadi pembicara gitu, emang profesinya pengen jadi pembicara? Iya, jadi pembicara. Nah, selain itu nggak ada lagi, emang udah pengen jadi pembicara. Itu dari mana kak, pengen jadi pembicara? Karena yang tadi aku bilang ya, karena kan sebaik-baiknya ilmu adalah yang diberikan kepada sesama, sebaik-baiknya ilmu adalah yang bermanfaat dan diaplikasikan gitu. Dan profesi yang paling mirip kan guru. Nah, tapi aku orangnya nggak suka kegiatan yang monoton. Jadi dengan mikir jadi pembicara, kita bisa sharing-sharing sama banyak orang, keluar kota yang beda-beda, ke negara yang beda-beda, dengan audiens yang beda-beda dan pembahasan yang beda-beda. Dan ketika ilmu atau pembahasan yang aku berikan itu bisa bermanfaat untuk orang lain, bahkan bisa mengubah hidup mereka, insya Allah itu juga jadi amal jariah yang gak putus-putus kan buat aku gitu. Nah, makanya aku mikir, insya Allah ini bukan tentang nominalnya gitu loh pembicara, tapi berkahnya. Dan juga kan kalau di Islam, ketika kamu berjabat tangan, sesungguhnya kan kamu juga bisa memudahkan pintu rezeki kan ya, gitu. Dan ketika menjadi pembicara, ketemu kamu, ketemu Kak Hisni, ketemu Kak Hani, ketemu Kak Kesta, ketemu Mas Izal, dan semua teman-teman Bright Scholarship atau Smart Scholarship yang aku temuin, insya Allah tuh juga bisa jadi teman-teman atau bahkan saudara-saudara baru aku kan di tiap daerah. Jadi aku ngeliat berkahnya sih, dan itu yang pengen banget aku dapetin dari zaman dulu, dan alhamdulillah terrealisasi sekarang. Oke, masih berbicara tentang impian nih kak. Kan impian kakak tadi pengen jadi pembicara, dan sekarang alhamdulillah udah menjadi pembicara nih kak. Nah, kalau dari kakak sendiri nih, apa sih kiat-kiat kakak untuk bisa menggapai impian kakak tadi tuh, bisa menjadi pembicara, kiat-kiatnya? First thing first, ini sebenarnya buat teman-teman semua ya. Ketika teman-teman punya mimpi, yakinlah bahwa suatu saat mimpi itu akan terwujud. Tapi lagi-lagi mimpi besar harus diimbangi dengan usaha. Semakin kuat usaha kita, maka insya Allah semakin besar juga peluang kita untuk mencapainya. Dan tips dari aku, pertama, harus punya niat yang kuat. Berani bermimpi dan juga strong belief. You strongly believe for what you dream for gitu. Jadi jangan setengah-setengah, jangan nanggung. Dan kalau kata Soekarno juga kan ya, Presiden Soekarno, bermimpilah setinggi langit agar ketika kau jatuh di antara bintang-bintang. Jadi berani aja gitu mimpi yang tinggi.
setelah udah berani mimpi yang tinggi, yakin dan juga pastikan bahwa suatu saat itu akan terwujud. Terus yang kedua adalah sesuaikan itu dengan passion kita. We have to know our passion. Kita harus tahu passion kita, Delia. Passion Delia di bidang apa? Delia sukanya apa? Delia kelebihan dan kekurangannya apa? Terus juga cara melihat passion itu pertama, what do you love? Yang kedua, what are you good at? Yang ketiga, what you can be paid for. Nah, ketika kamu udah tahu sampai poin ketiga, kaitin sama yang keempat adalah what the world need. Nah, jadi ketika kamu tahu passion kamu dan kamu bisa menyesuaikan passion tersebut agar bisa bermanfaat untuk sekitar, nah itu insya Allah jadi lebih mudah banget tuh untuk menggapai mimpi. Yang ketiga adalah work hard, pray harder. Work hard, pray harder. Kita harus kerja keras gitu. Jangan jadi generasi rebahan, jangan males-malesan, tapi kita harus semangat dan juga terus bergerak, terus moving forward gitu lah, jalan ke depan. Apapun itu yang kita lakukan, pastikan itu progresif. Dan itu adalah wujud kerja keras kita. Dan ketika kita udah kerja keras, jangan lupa selalu libatin yang di atas, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita kejar dunia, justru kan kita bisa jadi nggak dapat dunia ataupun akhiratnya kan. Tapi kalau kita kejar akhirat, insya Allah kita bakalan dapat keduanya. Makanya jangan lupa untuk selalu libatin Allah dalam setiap aktivitas kita. Karena semakin kita melibatkan yang di atas, maka semakin mudah juga urusan kita dan cepat target untuk mencapai apa yang kita harapkan. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi itu ya teman-teman, libatin Allah dulu. Terus nanti itu ikutin tips dari Kak Safira, 3 tips tadi, yaitu niat ya Kak. Niatnya harus baik dulu, lalu passion ya, disesuaikan dengan passion kita, lalu work harder, pray harder. Work hard and pray harder. Iya. Yaps. Ya gitu. Nah, baik, itu dia pemaparan dari Kak Safira. Jadi tadi kita udah ngomongin tentang pendidikan. Nah, pendidikan itu sebenarnya penting teman-teman. Dengan pendidikan, kita bisa mengelilingi dunia dan bahkan bisa menguasai dunia dengan pendidikan itu. Nah, tapi dengan pendidikan itu, kita juga harus bisa memberikan impact kepada sekitar dengan membantu sesama dan menolong orang yang membutuhkan. Nah, menolong orang yang membutuhkan itu tidak memerlukan sukses dahulu untuk bisa melakukannya, tetapi kita harus melakukan apa yang bisa kita lakukan sekarang untuk nantinya bisa berimpact kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, luar biasa sekali ya pembahasan kita kali ini dengan Kak Safira. Nah, sepertinya teman-teman juga tidak sabar nih untuk melakukan tanya jawab nih kepada Kak Safira nih. Langsung saja kita buka sesi tanya jawab untuk 3 orang penanya peserta Zoom. Bagi yang ingin bertanya, silahkan chat di kolom Zoom dengan menuliskan "Saya ingin bertanya", yang nantinya akan dibantu dicek oleh operator Zoom. Untuk yang ingin bertanya, dipersilakan. Oke, untuk penanya pertama yaitu Putri Wulandari, yang isinya, "Halo Kak, saya Putri Wulandari, ingin bertanya. Sebagai seorang pembicara, pasti ada beberapa waktu di mana kita gugup dan ngeblank, Kak. Nah, bagaimana cara Kak Safira mengatasi hal tersebut dan sehingga dapat mudah berinteraksi dengan banyak orang yang bahkan belum Kakak kenal?" Oke, dari siapa tadi? Dari Putri Wulandari, Kak. Oke, aku langsung jawab atau tampung dulu nih? Boleh Kak langsung dijawab? Langsung jawab ya. Halo Putri, salam kenal. Terima kasih banyak sudah bertanya. Dan benar banget sebagai pembicara, bahkan gak cuma pembicara ya. Setiap orang ketika ingin menemukan atau ingin berbicara kepada orang baru, itu biasanya juga mengalami gugup, nervous, dan lain sebagainya. Dan cara aku untuk mengatasi hal tersebut ada beberapa poin, Putri. Yang pertama adalah preparation. Jadi sebelum ketemu orangnya nih, misalnya aku kan hari ini diundang sama YBM Pusat. Nah, aku cari tahu dulu misalnya tema hari ini apa, tornya siapa, terus membahas apa aja, terus rundownnya berapa waktunya, kayak timnya siapa aja dan lain-lain, biar aku tuh nggak gugup dan bisa lebih menyesuaikan ke tempat yang baru. Terus yang kedua, kalau dari aku, usahakan ketika datang ke suatu tempat, kalau bisa itu early, lebih cepat gitu, atau at least on time dibanding kayak terlambat gitu. Karena ketika early, kita bisa sapa-sapa dulu semua orang yang ada di situ, kita kenalan, mencairkan suasana dan juga bersahabat dengan vibes baru gitu. Amin, saya biar nggak gugup dan nervous. Terus ketiga adalah sering-sering latihan ngomong di depan kaca, atau kalau misalnya kamu mau membacakan suatu pidato, presentasi atau apapun, nggak apa-apa direkam. Kalau aku dulu belajarnya direkam di handphone, ngomong sampai akhir, terus nanti aku lihat rekamannya.
Terus dari situ aku bisa ngevaluasi, oh aku kayaknya ngomongnya kurang jelas deh di part ini gitu. Oh kayaknya yang ini lebih bagus kalau kata-katanya aku ganti. Oh ini aku kelihatan gugup banget nih di awal, dan aku coba-coba bikin tag berkali-kali, 3, 4, 5 kali nggak apa-apa, biar kita tuh bisa lebih belajar terbiasa. Dan yang terakhir, kita bisa jika terbiasa nih. So we have to learning by doing. Sering-sering dicoba, sering-sering dilatih, biar kita juga bisa semakin mahir dan juga semakin jago. Sekelas Najwa Shihab, sekelas Maria Teguh, sekelas Om Deddy Corbuzier, juga pasti awal-awal mereka mengalami fase tersebut kok. Itu adalah fase pembelajaran yang gak apa-apa, awalnya kita nervous, gugup, deg-degan dan sebagainya, tapi itu akan terbiasa jika kita semakin sering mencoba dan juga latihan. Itu dia. Semangat Putri. Semangat Putri. Nah, kayaknya Putri pengen menjadi pembicara juga nih Kak, makanya nanya nih Kak. Amin. Kalau emang berminat jadi pembicara, semoga dilancarkan dan dibaguskan selalu sama Allah dan teman-teman public speakingnya ya. Amin. Oke nih Kak, lanjut kita ke ada penanya ketiga nih Kak. Ini ada dari Nabila dari Denpasar nih Kak, jauh sekali Masya Allah. Nah, katanya, halo Kak, saya ingin bertanya, kadang Kak kita memiliki niat yang kadang naik, kadang turun niatnya gitu, niat baiknya naik dan turun. Bagaimana sih Kak, dan mohon tipsnya agar kita bisa istiqomah dalam berniat gitu Kak. Oke, bener ya, kadang kita emang kalau kita berganti-ganti gitu. Iya, ini Nabila relate banget ya pertanyaannya. Dan pasti mewakili teman-teman Sobat Brilian juga mungkin yang lagi nonton. Kadang kita lagi pengen banget ini gitu ya, Del, terus kayak menggebu-gebu, semangatnya ada di awal, tapi baru beberapa hari kayak udah kendor, udah males, udah mulai gak istiqomah dan lain-lain. Kalau saran dari aku, dan ini juga dari buku How to Master Your Habit dari Ustadz Felix Xiao, adalah ketika kita mau belajar istiqomah, usahakan untuk melakukan sesuatu at least minimal 40 hari secara berturut-turut, konsisten tanpa putus gitu. Jadi kalau Nabilah punya suatu niat yang besar, punya niat yang baik, misalnya resolusi 2022 aku rajin baca buku misalnya ya, kamu bisa belajar baca buku setiap hari, misalnya dari abis subuh 30 menit atau sampai 45 menit aja cukup, tapi konsisten gitu Bil. Setiap hari jangan sampai putus. Hari pertama mungkin berat, hari kedua agak lupa-lupa ingat, hari ketiga agak malas, tapi hari keempat udah mulai enjoy, hari kelima jadi suka, hari keenam jadi terbiasa, dan lain sebagainya menjadi habit baru gitu. Dan ketika kamu gak ngelakuin, sehingga kayak ngerasa ada yang hilang gitu, ada yang kurang. Dan banyak yang bilang ketika melakukan secara konsisten selama 40 hari, di hari ke-41 kita secara langsung atau secara tidak langsung alam bawah sadar kita melakukan hal yang sama gitu. Jadi insya Allah itu bisa membantu kita untuk terus istiqomah. Terus kalau kedua dari aku, kalau misalnya konteksnya di sini adalah niat ya, kayak aku pengen jadi mapres misalnya. Aku mau kuliah di UI misal, aku mau kuliah di IPB, aku mau jadi mapres nasional gitu ya, atau aku mau MC kayak Kak Delia gitu. Ketika kamu punya niat yang besar, ketika kamu punya semangat yang besar, kamu harus terus menerus ingat itu, afirmasikan di otak. Kalau perlu tulis di buku. Kalau kamu pengen ke luar negeri, bikin poster juga nggak apa-apa gitu, tempel di kamar. Biar kamu terus menerus ingat hal tersebut, dan itu yang nge-trigger kamu to do something secara konsisten, secara persisten setiap hari hingga mimpi itu tercapai gitu. Dan harus yakin, karena kalau kata suami aku, doa itu akan bekerja untuk orang-orang yang yakin. Jadi kalau punya niat yang besar, punya niat yang kuat, harus yakin, dan juga istiqomah tadi yang kamu pertanyakan. Semangat Nabila. Semangat Nabila, semoga bisa ya mencapai mimpi-mimpinya dan niatnya bisa konsisten nih. Amin, harus konsisten. Oke. Nah, selanjutnya penanya dari Gilman, yaitu bertanya cara untuk meningkatkan rasa percaya diri bagaimana? Oh, gimana tuh Kak? Meningkatkan rasa percaya diri Kak? Cara untuk meningkatkan percaya diri, ada banyak cara dari aku. Yang pertama adalah believe in yourself. Itu tips paling gampang. Kita harus percaya sama diri kita sendiri. Bukan percaya diri secara harfiah, tetapi kamu harus percaya dulu bahwa aku bisa. Kita harus percaya dulu bahwa aku mampu. Kita harus percaya bahwa kita disenangi orang. Kita harus percaya bahwa mimpi kita akan terwujud. Kita harus percaya bahwa ketika kita ngajak ngobrol orang, orangnya nyaman dan lain sebagainya. Afirmasikan hal-hal baik untuk diri kita sendiri.
percaya sama kita. Karena kalau bukan kita yang percaya sama diri kita sendiri, ya gimana orang mau percaya, ya kan? Jadi bikin diri kita sendiri tuh pede dengan diri kita juga gitu. Kita yang terus-menerus memotivasi dan juga menyemangati inner dari dalam diri kita. Nah, terus yang kedua, tips percaya diri dari aku adalah sering-sering dilatih dengan ketemu orang. Ya, jadi kalau kamu ngerasa sulit untuk bangun percaya diri, ngobrol sama orang lain, presentasi di kelas, atau bahkan ngomong di depan umum, ya kamu harus coba latih dari hal-hal kecil. Kayak contoh, kenalan sama tetangga baru, ikut pengajian, ya kan ya? Di pengajian kan suka bikin lingkaran-lingkaran kecil. Dari situ kita bisa ketemu banyak orang. Nah, coba berani untuk sapa di samping kamu, bangun topik, kayak berbicara dengan lantang, berbicara dengan natap mata orang, dan lain-lain. Intinya keluar rumah dan bergaul. Belajar untuk ketemu orang baru dan juga membuat semua orang yang kita ketemu itu tuh nyaman. Terus ketiga, kalau dari aku sering-sering ngomong di depan layar. Gitu, itu bikin ngaruh banget untuk percaya diri. Contoh snapgram, banyak orang yang snapgram tuh kadang pemandangan doang ya. Pemandangan doang, atau quotes-quotes galau, atau apa gitu. Sesekali gak apa-apa kamu snapgram, sharing-sharing hal kecil, atau ceritakan tentang hari kamu dan lain sebagainya, yang kamu bisa lihat tuh respon dari teman-teman, atau gak suka, atau ada masukan dan lain sebagainya. Jadi sering-sering ngomong di depan layar gitu. Kalau malu di snapgram, kamu bisa mulai dari TikTok yang biasanya nggak kenal kan ya, audiens nggak kenal gitu. Jadi itu juga sekaligus mengasah public speaking. Terus yang keempat, terakhir dari aku, tips percaya diri adalah love yourself. Cintai diri kamu sendiri. Self care itu penting banget ya. Jadi kayak menghargai diri sendiri, self care, enggak ngejudge diri sendiri, enggak ngerendahin diri sendiri ketika bercanda, ketika ngapain. Itu juga ngaruh banget untuk bikin hati kita tuh besar, hati kita tuh lapang, dan juga kita siap menerima hati-hati yang lain gitu. Asik. Itu hal-hal yang aku alamin dan itu ngaruh banget. Terakhir yang self care itu adalah ketika kita ketemu orang baru, ketika kita yakin nih kita sayang sama diri kita. Dan aku ketemu Delia baru hari ini, aku nyaman ngomong sama Delia, misalnya aku bisa setelah sesi ini juga bisa jadi sayang sama Delia gitu. Itu tuh ngaruh banget. Jadi otak kita tuh terstimulasi setiap ketemu orang, kita juga akan menjadi baik atau menjadi seperti itu gitu. Dan secara nggak langsung itu membentuk percaya diri kita secara natural, alami, bukan pencitraan atau bukan dibuat-buat gitu. Semangat ya. Jadi intinya keluar rumah, terus latihan ketemu orang, terus ngomong di depan layar, di depan kamera gitu. Jadi kalaupun pandemi sebenarnya bisa ya Kak, bisa lewat TikTok, Snapgram, itu juga bisa melatih komunikasi kita. Jadi jangan alasan pandemi ya Kak ya. Bener banget. Dan kalau mau lebih detail sebenarnya udah banyak ya tips percaya diri yang bisa kalian tonton lagi-lagi dimanapun, di YouTube, di podcast kalian denger atau dimanapun. Jadi curi ilmu dari manapun dan kamu jangan lupa dipraktekin. Karena kalau nggak dipraktekin nggak bakalan bisa udah ya. Percuma, betul banget. Baik, oke, itu jawaban dari tadi penanya keempat. Selanjutnya kita ke penanya kelima. Penanya kelima ini datang dari Dini dari Pekanbaru. Kepada Dini dipersilahkan. Iya, izin bertanya Kak. Bagaimana cara kita untuk dapat meningkatkan kemampuan public speaking kita, atau untuk kita dapat lancar berbicara di depan umum atau di depan khalayak ramai Kak? Kadang dengan kita berbicara di depan umum tuh tiba-tiba ngeblank, tiba-tiba kayak gugup gitu Kak, terbata-bata untuk menyampaikan pesan-pesan yang ingin kita sampaikan gitu Kak. Oke. Dini ya? Iya, terima kasih Dini atas pertanyaannya. Boleh jawab? Iya, boleh Kak. Oke, terima kasih Dini atas pertanyaannya dan makasih juga menyempatkan on cam ya, bahkan dan juga on mic. Keren banget Dini. Tetapi untuk pertanyaan tersebut kayaknya mirip-mirip ya sama pertanyaan-pertanyaan sebelumnya yang udah aku jawab. Tapi spesial untuk pertanyaan Dini, aku langsung kasih 2 rekomendasi buku. Yang ini bisa langsung kalian baca dengan detail dan kalian implementasikan. Yang pertama, kalian harus banget teman-teman tahu bahwa ada buku super bagus di dunia, dan ini yang ngubah cara public speaking aku juga, yaitu judulnya Seni Berbicara dari Larry King. Itu udah terjual miliaran kopi di seluruh dunia dan itu all time bestseller. Bukunya warna merah, judulnya Seni Berbicara dari Larry King. Nanti Dini bisa belajar banyak dari buku itu. Terus yang kedua, buku bestseller dunia juga yang berjudul How to Win Friends and Influence Others. Udah tahu belum?
Belum sih. Wah, Dini harus baca, itu bagus banget. Ayo Dini, kamu harus baca, Dini harus baca, teman-teman semua harus baca karena itu bagus banget. How to win friends, bagaimana cara memenangkan hati teman gitu ya, pokoknya dekat sama teman dan yang lain. And influence other, dan mempengaruhi banyak orang. Itu ilmu lengkap banget, paket lengkap, apalagi teman-teman yang nonton rata-rata masih sekolah ya, atau bahkan masih kuliah. Nah ini bisa banget diimplementasikan di lingkungan kalian sehari-hari sampai nanti ke dunia kerja, bahkan sampai kapanpun gitu, ketika kalian bersosialisasi sama banyak orang. Itu semangat Dini, semoga terjawab. Nah, catat tuh ya guys, itunya bukunya tuh Apa tadi? Seni berbicara. Seni berbicara dari Larry King. Ya, Larry King. Dan satu lagi How to Win Friends How to Win Friends and Influence Other. and Influence Other. Ya, betul. Langsung masukin keranjang ya. Keranjang shop ya? Iya. Langsung masukin keranjang aja. Disensor ya, maaf dah. Oke nih Kak, ada penanya terakhir nih Kak. Nah, ini sepertinya lebih kayak kecurhat nih Kak. Oke. Nih, aku bacakan ya Kak. Kak, aku mengalami kendala yang banyak dalam tahun ini dan mengalami kemunduran dalam proses saya untuk menjadi pemuda yang bermanfaat dan berproses untuk berprestasi. Jadi mengalami kemunduran gitu Kak. Nah, bagaimana ya caranya Kak agar saya menghilangkan semua kendala yang menjadi keburukan dalam diri saya Kak, untuk tidak menjadi diri yang egois juga Kak. Oke, wah pertanyaannya bagus ya, Masya Allah. Ini menyentuh hati juga nih, berarti dari namanya Kanwil Bandung. namanya kepotong sama daerah wilayah Bandung ya. Pokoknya terima kasih yang sudah bertanya. AA Bandung berarti ya, cowok ya. Kalau dari aku adalah ketika kita ngalamin munduran, degradation, terus juga kayak lagi ngedown, lagi kurang semangat, kurang motivasi dan lain-lain, hal yang bisa kita lakukan pertama adalah harus menyelamatkan diri kita di lingkungan yang bisa meluk kita, bikin kita semangat lagi, lingkungan yang suportif, lingkungan yang bisa bikin kita berkembang dan lain-lain. Jadi cari environment positif yang bisa kita tumbuh dan produktif lagi teman-teman. Itu bisa dari mana-mana, bisa dari komunitas, bisa dari organisasi, bisa dari circle sahabat-sahabat kamu, atau bisa dari manapun, pokoknya yang kalian ngelihat anaknya tuh progresif dan kamu bisa belajar banyak dari situ. Jadi intinya cari lingkungan positif, karena kalau kita sendiri doang, apalagi di rumah ya, pandemi kan kayak main handphone doang gitu kan, kadang nggak ada yang ngingetin untuk hal produktif dan lain sebagainya. Tapi kalau kita join misalnya komunitas, join sesuatu yang bikin kita tuh aktif, nggak cuma di dalam rumah tapi di luar rumah, di situ semangat kita juga bakalan tumbuh. Dan ketika kita ketemu temen yang sepantaran nih, kita mulainya sama, startnya sama, tapi kok Delia cepet banget ya, kayak dalam 3 bulan progresnya udah tinggi banget, tapi kok aku masih di sini-sini saja. Nah ketika kamu ngelihat temen yang mulainya sama dan udah melaju lebih cepat, di situ bakalan jadi motivasi alamiah sih buat kamu, yang bikin aku nggak mau ketinggalan nih sama Delia. Kalau Delia bisa, aku juga pasti bisa, karena kita belajar di tempat yang sama, mulai di waktu yang sama gitu. Jadi kita ke-trigger gitu, karena ada lingkungan yang positif. Terus kedua, cari role model. Kalau itu dari aku, role model itu ngaruh banget. Kayak contoh, kebanyakan anak-anak muda suka Jeremy Pauline ya. Iya. Kamu suka Jeremy Pauline? Suka, ya? Suka ya. Teman-teman di bawah coba komen kalian suka siapa kalau influencer atau role model kalian. Misalnya Maudy Ayunda, kayak Jeremy Pauline, atau siapapun, Najwa Shihab dan sebagainya, yang bisa kamu jadikan role model dan kamu pelajarin gimana cara dia belajar, gimana cara dia untuk menuju kesuksesannya sekarang, apa aja pengalaman dia, nggak cuma manis-manisnya dong, tapi pahit-pahitnya. Dan ketika kamu belajar dari pengalaman orang lain, di situ bener-bener nilai hidup yang mahal menurut aku. Terus terakhir, ketiga, kalau kata Jack Ma, founder dari Alibaba, adalah if you want to success, don't learn from success story. Jika kita pengen sukses, jangan belajar dari kisah suksesnya orang lain justru, but learn from other people's mistakes. Tapi belajar dari kisah gagalnya orang-orang. That's why Jack Ma juga bikin buku, kalau nggak salah judulnya 1001 Kesalahan Jack Ma atau apa gitu ya, aku lupa. Yang itu membahas berbagai kesalahan-kesalahan dia dan cara dia untuk bangkit dari kegagalan tersebut. Dan dari situ kamu bakal belajar, aku berarti degradation atau penurunan sekarangnya nggak ada apa-apanya ya dibanding apa yang orang-orang lain udah laluin, dibanding apa yang orang-orang hebat udah berhasil menjadikan itu justru kemajuan yang berharga. Nah kalau mereka bisa, aku juga bisa, dan aku bisa belajar dari mereka. Itu sih, jadi belajar dari kisah gagalnya orang lain juga, ambil hikmahnya, ambil pengalamannya, and come back stronger. Semangat AA Bandung. Namanya tadi Kakak Satria
kakak. Oh, kakak Satria, Masya Semangat Allah. kakak Satria. Semangat kakak Satria. Pasti bisa ya. Pasti bisa banget. Nah, oke nih kak. Tak terasa kita udah hampir ke penghujung acara nih kak. Mohon maaf kepada para penanya yang tidak terjawab karena durasi waktu. Insya Allah di kesempatan lainnya bisa kita ajukan lagi pertanyaannya untuk dijawab di episode selanjutnya ya teman-teman. Baik Sobat Brilian, tidak terasa kita sudah sampai di akhir acara nih. Nah sebelum itu mari kita bertanya lagi kepada Kak Safira. Ini Kak pertanyaan terakhir nih Kak. Nah, pertanyaan terakhir, kan kita ini yang nonton itu penerima manfaat beasiswa ya Kak. Mungkin ada yang ingin Kakak sampaikan, ingin Kakak membuat pesan lah untuk para penerima manfaat beasiswa agar bisa menjadi penerima manfaat yang memberikan impact kepada banyak orang gitu Kak. Oke. Dear Sobat Brilian dimanapun berada, pertama-tama congratulations. Semangat karena kalian mendapatkan beasiswa dari YBM Pusat, dari YBM BRI yang tentunya nggak semua orang bisa mendapatkan kesempatan yang sama. Banyak orang mendambakan atau bahkan bercita-cita untuk bisa mendapatkan kesempatan apa yang kalian rasakan dan kalian terfasilitasi saat ini. Maka dari itu pertama, teman-teman harus selalu bersyukur ya. Pandai-pandai bersyukur karena janji Allah juga semakin pandai kita bersyukur semakin Allah menaikkan atau meningkatkan nikmat kita. Jadi banyak bersyukur sama Allah, berterima kasih sama penyelenggara, saling nguatin teman-temannya dan juga manfaatkan setiap kesempatan yang kalian dapetin. Terus kedua, dream big and make it happen. Beranilah untuk bermimpi besar meskipun kita berawal dari orang kecil. Ya kan, dan aku pun juga dari dulu keterbatasannya banyak banget, tapi aku nggak pernah minder dan itu bukanlah suatu kekurangan yang bikin kita malu loh Del, untuk bisa survive dan juga untuk bisa meloncat lebih tinggi lagi. Jadi berani bermimpi besar, apapun itu mimpi dari teman-teman, aku doakan semoga terwujud, semoga tercapai, dan kamu harus work hard for that. Bekerja keras untuk bisa mewujudkan itu. Terus yang terakhir dari aku, banyak-banyak berteman dan juga selalu libatkan Allah. Nah, kalau banyak-banyak berteman, jangan cuma jadi temen di grup doang ya, tapi benar-benar bersosialisasi sama semua penerima beasiswa lainnya, belajar dari kakak-kakak Bright Scholarship-nya, atau berterima kasih dan juga jalin hubungan yang dekat sama semua panitia dan lain sebagainya, yang itu bisa meningkatkan rasa solidaritas dan juga bisa membangun relasi yang baik untuk masa depan teman-teman. Dan terakhir yang aku bilang tadi, selalu libatkan Allah. Selalu libatkan Allah, apapun itu, senang, sedih, susah, apapun itu, libatkan Allah. Karena dengan selalu melibatkan Allah, dengan selalu mengingat Allah, insya Allah hati kita selalu humble, hati kita gak pernah cepat puas, dan kita juga seperti tetap on the track untuk insya Allah bisa di jalur yang benar, di jalur yang baik. Dan itu akan mengantarkan teman-teman juga kepada kesuksesan sesungguhnya, gak cuma di dunia tetapi juga di akhirat. Karena kan dunia sementara ya. Iya, dunia hanya sementara, akhirat yang selamanya. Betul banget. Jadi dengan semua itu, be the best version of yourself. Jadilah versi terbaik dari diri teman-teman sendiri. Don't compare yourself to others. Nggak usah banding-bandingin, tapi fokuslah sama kelebihanmu dan juga raihlah cita-citamu. Selebihnya menyesuaikan. Dan kalau kata Hoiril Tanjung, semua orang punya jatah gagal dan habiskan jatah gagalmu di masa muda. Semangat! Semangat! Semangat untuk kita ya teman-teman. Semangat Sobat Brilian. Oke, tak terasa nih Kak, kita udah berada di penghujung acara nih Kak. Nah sebelumnya terima kasih untuk Kakak telah untuk menyempatkan hadir dalam acara hari ini. Sama-sama Delia, terima kasih juga YBM Pusat, terima kasih juga Bright Scholarship, Smart Scholarship, dan juga semua teman-teman yang telah nonton. Semoga sharing-sharingnya tadi bermanfaat. Amin. Oke, Sobat Brilian, tidak terasa kita telah sampai di akhir acara. Terima kasih kepada Sobat Brilian yang sudah menyaksikan Brinspiration Podcast episode pertama kali ini dengan Kak Safira Alfarisi hingga selesai. Saya, Lia Fatia Fatin, pamit undur diri. Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Dari Nelson Mandela. Mohon maaf apabila ada kekurangan, jangan lupa like dan subscribe YBM Brilian TV untuk menyaksikan konten menarik lainnya. Saya Lia Fatia Fatin dan Kak Safira dan Kak Safira Alfarisi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih.